Oke, alright. Saya akan menjelaskan beberapa tugas yang telah saya selesaikan. And here we go. Part 1. Saya telah membuat beberapa contoh kalimat yang menggambarkan aktivitas yang sedang saya lakukan atau present tense. Firstly, I am sweeping a floor, atau yang artinya saya sedang menyapu. Secondly is I am writing a book, yang artinya saya sedang menulis sebuah buku. And thirdly, I am preparing for breakfast, yang artinya saya sedang mempersiapkan sarapan pagi. It means that ketiga contoh kalimat di atas menggambarkan aktivitas yang sedang dilakukan atau present tense. Okay, now we move to second part. Kita akan mengubah kalimat dari bagian pertama tadi menjadi kalimat yang menggambarkan aktivitas yang telah diselesaikan. For example, firstly, I have swept a floor, yang artinya saya sudah menyapu lantai. Secondly is I have read a book, yang artinya saya telah menulis buku. And thirdly is I have prepared for breakfast, yang artinya saya telah mempersiapkan sarapan pagi. It means that ketiga kalimat tersebut adalah kalimat-kalimat yang menggambarkan beberapa aktivitas yang sudah atau telah dilakukan atau present tense. Okay, now we move to third part. Bagian ketiga ini adalah yang mana kita akan mengubah kalimat-kalimat dari bagian yang pertama tadi menjadi kalimat yang menggambarkan aktivitas-aktivitas yang telah dilakukan dan masih sedang dilakukan. For example, firstly is I have sweeping a floor, yang artinya saya sudah atau sedang menyapu lantai. Istilahnya di situ aktivitas menyapu dan lantai ini sudah kita mulai tapi belum selesai. Secondly, I have been writing a book, yang artinya saya sudah atau sedang menulis sebuah buku. Istilahnya aktivitas menulis buku ini sudah dimulai tapi belum selesai atau sedang dilakukan. And thirdly is I have been preparing for breakfast, yang artinya saya sudah sedang mempersiapkan sarapan pagi. Istilahnya aktivitas mempersiapkan sarapan pagi ini sudah atau telah dimulai tapi belum selesai, artinya sedang dilakukan. It means that ketiga contoh kalimat di atas adalah contoh kalimat-kalimat yang menggambarkan aktivitas-aktivitas yang telah dilakukan dan masih sedang dilakukan. And now we move to part 4, yang mana di sini kita akan membuat 3 kalimat menggunakan how much dan how many. Tentu kita harus tahu dulu apa arti dari how much dan how many. Kedua kalimat ini sama-sama menanyakan tentang banyaknya sesuatu benda, namun yang mereka dekatnya adalah how much digunakan untuk menanyakan banyaknya sesuatu benda yang tidak dapat dihitung jumlahnya. Contohnya water, star, oil.
dan lain-lain sebagainya. Kalau yang how many digunakan untuk menanyakan banyaknya sesuatu benda yang dapat dihitung. Misalnya, table, chair, fruit, dan sebagainya. Untuk contoh kalimat, first is, how many cars do you have? Artinya, berapa banyak mobil yang Anda punya? Istilahnya, sesuatu yang ditanyakan pada kalimat ini adalah benda yang bisa dihitung jumlahnya. Secondly is, how much oil do you use for driving car daily? Yang artinya, berapa banyak minyak yang Anda gunakan saat mengendarai mobil setiap hari? Istilahnya di sini, sesuatu yang ditanyakan pada kalimat tersebut adalah benda yang tidak dapat dihitung jumlahnya, yaitu minyak. Thirdly is, how many books on the table? Yang artinya, berapa banyak buku di meja tersebut? Istilahnya, sesuatu yang ditanyakan pada kalimat di atas adalah sesuatu benda yang dapat dihitung jumlahnya secara angka. It means that ketiga kalimat di atas menjelaskan perbedaan penggunaan kalimat how much dan how many ketika kita menanyakan banyaknya jumlah sesuatu hal. Ya, itulah contoh-contoh kalimat dari nomor 4 ya. Sekarang bagian nomor 5 ya. Membuat kalimat membandingkan dan superlatif. Oke, here we go. First, cooperative example. Aminah is younger than Dodi. Pada contoh kalimat tersebut menjelaskan bahwa adanya perbandingan antara dua hal atau dua orang anak yang memiliki perbedaan dan segi usia. It means that comparative digunakan untuk membandingkan dua hal. Secondly, superlative example, Sulastri is the younger among them. Pada kalimat ini dijelaskan bahwa adanya seorang anak yang dibandingkan dengan anak-anak yang lain. It means then superlative digunakan untuk membandingkan suatu objek dengan semua objek lainnya dalam suatu kelompok atau lebih dua ya. Itu penjelasan dari bagian nomor 5, membuat kalimat perbandingan dan superlatif ya. Sekarang kita masuk di dalam bagian nomor 6. Bagian ke-6 ini adalah dialog yang terjadi di pasar tradisional, mengandung pembahasan mengenai ukuran benda yang tidak dapat dihitung beserta harga di dalam menawar harga barang. How much is the rice per kilogram? This rice is good. 1 kilogram is only 20,000 rupiah. Wow, that's expensive. Can I have 20,000 rupiah? Sorry, no. 20,000 rupiah is already cheap. This is Solex rice. It's very good. Okay, I will take 2 kilograms. How much it do total? 40,000 rupiah. Okay, here's the money. Thank you. Thank you. Please come again. Dalam dialog ini, ukuran benda yang tidak bisa dihitung adalah rice atau beras yang diukur dengan kilogram dan harganya sekitar 22.000 per kilo.
Terima kasih, sampai di sini penjelasan dari tugas ini 1 sampai ke 6.